Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10, mata kuliah Filsafat Umum, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kritisisme, filsafat berbasis kritis dan Immanuel Kant. Sebelumnya, saya Salsabila Pujiaryani, NIM 41200009, sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Anissa Fitri Puji Lestari, NIM 41117156. Yang kedua, Bayu Setio Pangestu, NIM 41200129. Yang pertama, definisi kritisisme. Kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dulu menyelidiki kemampuan rasio dan batas-batasnya. Filsafat kritisisme adalah faham yang mengkritik terhadap faham rasionalisme dan faham empirisme. Yang kedua, faham tersebut berlawanan. Aliran kritisisme ini muncul pada abad ke-18, suatu zaman di mana seorang yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Pemikiran kritisisme Immanuel Kant. Pemikiran Immanuel Kant dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh berikut ini: Wolff, Tetens, Huttenson, Empiricus, Montaigne, Hume, Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Rousseau, Newton, Immanuel, Swedenborg. Filsafat Kant disebut sebagai filsafat kritis karena pemikirannya mengkritik pandangan empirisme dan rasionalisme sebagai dua pandangan yang bertentangan dengan filsafat, terutama sejak Renaissance dan pencerahan. Filsafat ini memulai perjalanannya dengan menyelidiki batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Oleh karena itu, kritisisme sangat berbeda dengan corak filsafat modern sebelumnya yang mempercayai kemampuan rasio secara mutlak. Kant dikenal sebagai tokoh kritisisme. Filsafat kritis ini diajukan untuk menjembatani pertentangan antara teori rasionalisme dan empirisme, karena menurut Kant, rasionalisme maupun empirisme memiliki kelemahan dan belum mampu membimbing pencarian manusia untuk memperoleh pengetahuan yang pasti, berlaku umum dan terbukti dengan jelas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Fitri Puji Lestari. Saya persilakan. Selanjutnya, titik tolak analisis Kant bertolak dari analisis terhadap kegiatan akal budi, lalu mencoba memahami kemampuan serta batas-batas akal budi itu. Analisis itu bersifat kritis dan bukan psikologi dengan mencari daya atau potensi yang berperan dalam proses ilmiah. Analisisnya lebih bersifat kritis logis yang meneliti hubungan antar unsur-unsur isi pengertian satu sama lain. Dalam filsafat kritisnya, Kant berpendapat bahwa peranan akal budi dapat dampak dalam pengetahuan a priori, baik yang analitis maupun yang sintetis. Di samping itu, peranan pengalaman empiris pun tampak jelas dalam pengetahuan a posteriori, sehingga keduanya perlu disatukan dan tidak dapat mengunggulkan salah satu darinya dengan meninggalkan yang lain. Berangkat dari kelemahan kedua teori tersebut, Kant memadukan keduanya menjadi sebuah putusan yang bersifat sintetik a priori, yakni suatu bentuk putusan yang bersifat umum, universal, dan pasti. Dan untuk memperolehnya, Kant menunjukkan 3 tahapan yang harus dilewati. Yang pertama, tahap indrawi. Disinilah peran subjek akan tampak lebih menonjol, namun dilakukan dengan tetap menggunakan bentuk rasio murni, yakni ruang dan waktu yang dapat diterapkan pada pengalaman. Yang kedua, tahap akal budi. Setelah memperoleh hasil penginderaan, yakni pengetahuan yang bersifat objektif universal ini harus diproses menggunakan akal. Yang ketiga, tahap rasional. Dalam tahap ini, pengetahuan yang telah melewati akal budi dikaitkan lagi dengan 3 macam ide, yakni Allah atau ide teologis, jiwa, ide psikologis, dan dunia, ide kosmologis, agar dapat menjadi sebuah putusan sintetik a priori. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri kritisisme dapat disimpulkan dalam 3 hal. 1. Menganggap bahwa objek pengenalan berpusat pada subjek dan bukan pada objek. 2. Menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu. Rasio hanya mampu menjangkau gejalanya atau fenomenanya saja.
Yang ketiga, menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peranan unsur a priori yang berasal dari rasio serta berupa ruang dan waktu, dan peranan unsur a posteriori yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. Yang selanjutnya, tujuan filsafat Immanuel Kant. Melalui filsafatnya, Kant bermaksud memugar sifat objektivitas dunia ilmu pengetahuan. Agar supaya maksud itu terlaksana, orang harus menghindarkan diri dari sifat sepihak rasionalisme dan sifat sepihak empirisme. Rasionalisme mengira telah memperoleh pengetahuan dari pengalaman saja. Ternyata bahwa empirisme sekalipun dimulai dengan ajaran yang murni tentang pengalaman, tetap melalui idealisme subjektif bermuara pada suatu skeptisisme yang radikal. Menurut Kant, syarat dasar bagi segala ilmu pengetahuan adalah: satu, bersifat umum dan mutlak; yang kedua, memberi pengetahuan yang baru.